Kalau persis ke Ka'bah itu harus ada ukuran. Rasulullah itu berada di Mekah, saat berada di Mekah menghadap Baitul Muqaddas saat sholat, jadi menghadap Baitul Maqdis. Sholat adalah salah satu ibadah yang paling utama, dan ketika sholatnya baik, maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidin nabiyyin wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan umur oleh Allah sampai pada malam hari ini. Semoga kita bisa menambah kebaikan, menambah amal ibadah dari nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, nikmat yang semua Allah berikan, dan itulah makna syukur yang sesungguhnya. Sholawat salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi kembali, mudah-mudahan menambah ilmu dan menambah peluang untuk juga ilmu kita bisa diamalkan agar tidak termasuk ancaman. Salah satunya dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, innal alima idalam ya'mal bi ilmihi zallat mau'idatu kama zallatil qatratu fis safai. Seorang alim tapi tidak berupaya mengamalkan ilmunya, tahu sesuatu tapi tidak berupaya mengamalkan, akan hilang wibawanya, sebagaimana hilang atau tidak ada bedanya ketika tetesan air hujan masuk di satu tempat yang di dalamnya ada air yang bening. Sama sekali tidak akan ada bedanya yang berilmu dengan yang tidak berilmu jika tidak ditindaklanjuti, tidak berorientasi pada amal. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita sama-sama mendiskusikan materi ketiga terkait an-naskhu fil Qur'an, realitas nasah dalam Al-Qur'an, yang secara umum Allah ingin menginformasikan kepada kita Al-Qur'an turun secara gradual, secara bertahap dari Baitul Izzah pada Nabi agar betul-betul bisa diaplikasikan dan sesuai dengan kebutuhan pada saat hukum itu akan diberlakukan. Maka nasah mansuh, hukum menyalin mengganti satu hukum dengan hukum yang baru pun, itu adalah dalam rangka memaksimalkan tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan kita. Contoh, seorang
ahli waris, dia tidak harus mendapatkan bagian harta dari orang yang meninggal dari jalan wasiat. Karena khusus untuk ahli waris akan mendapatkan dengan warisan itu sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 180 terkait wasiat itu dinasah diganti dengan ayat waris itu sendiri. Itu salah satu bentuk bahwa Allah betul-betul paham apa yang menjadi kemaslahatan buat hambanya. Di materi yang keempat sekarang adalah at-tawajjuh ilal Ka'bah fi sholat, menghadap Ka'bah saat sholat. Dilatar belakangi surat Al-Baqarah ayat 142 145, persisnya satu halaman pertama pada juz kedua surat Al-Baqarah. Saya bacakan awalnya saja ya, dan ayat yang terkait persis langsung dengan menghadap kiblat, menghadap Ka'bah pada saat sholat. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Orang-orang yang kurang berakal atau disebut as-safahah, nanti bodoh, di antara manusia mereka akan mengatakan, mempertanyakan, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, apa yang menjadikan mereka berpindah dari kiblatnya mereka yang selama ini sudah mereka berkiblat kepadanya. Ya, pertanyaan dari orang-orang ahlul kitab terhadap orang mukmin. Ngapain sih gitu ya, mau pindah kiblat? Lalu Allah menegaskan melalui Nabi Muhammad, jawablah, kullillahil masyriq wal maghrib. Sesungguhnya hanya milik Allah arah timur dan arah barat. Dan semua arah itu kan milik Allah. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah akan memberi petunjuk terhadap siapapun yang Allah kehendaki untuk menuju jalan yang lurus. Baik. Itu ayat 142 sampai 145 ya. Yang pertama ada beberapa lafaz yang perlu dirinci gitu ya. Salah satunya pertama as-sufaha. Tadi ada kalimat as-sufaha. Kita sering dengar ya di Al-Baqarah juga ada di bawah ya. Terkait kata as-sufaha ini, safaha. Apa maknanya? Ahlus safah fi kalamil arab al-khifah warriqoh. Jadi maknanya itu adalah ringan, tipis gitu ya. Kalau konteksnya pakaian dikatakan buat orang Arab saubun safihun idza kana rodi an-nasji khafifahu. Apabila satu kain, selembar kain atau baju tapi jahitannya kurang bagus gitu ya. Nah itu namanya saubun safihun. Jadi kurang berkelas gitu ya, kurang bagus. Au kana balian rokikon atau sudah usang. Ya, wasafahat ar-riyah ay amalathu. Oke. Jadi as-safah itu diddul hilmi, lawan dari bijaksana. Ay khifah wasakhofah, bodoh. Yak tadi himanuksonul akli, yang berkonotasi kurangnya akal. Makanya saya kulusufahahu, akan berkata orang-orang yang kurang akal, orang yang dianggap bodoh. Gitu ya. Itu maknanya. Makanya di ayat yang lain, contoh di An-Nisa ayat 5, sufaha itu juga dikonotasikan atau diartikan anak kecil, ya, anak kecil yang belum baligh.
Walihada samallahu asibyan sufaha'a. Maka anak kecil yang belum balik juga diistilahkan sufaha dalam Al-Qur'an di Al-Nisa ayat 5. Wala tutus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan engkau berikan kepada anak-anak harta-hartamu yang telah Allah jadikan untuk kalian. Artinya nih, ketika ada anak yatim tetapi belum sampai usia balik, maka hartanya itu gak harus dikuasakan langsung ke anak tersebut walaupun memang haknya miliknya. Tapi harus diurus dulu oleh walinya. Wala tu'tus sufaha'a. Ya, kalimatnya sufaha juga. Karena dia nuksonul akli, belum sempurna akalnya. Iya, satu itu ya. Barangkali yang perlu juga digambarkan di sini ada kata syatrol masjidi. Kan di ayat yang ke 143-nya ada ya. Maaf, di ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata syatro, arahkan, silahkan arahkan wajahmu Muhammad ke syatrol masjidil haram. Ya, ada kata syatro ini yang perlu dikomentari salapan menurut Dr. Ali As-Sabuni. Apa makna as-syatru? As-syatru itu adalah fil lughah menurut etimologi, menurut bahasa, yakunu bimaknal jihad wan nahiyah. Mananya arah gitu ya. Jadi arahkan wajahmu ke arah. Nah, ke arah gitu ya. Syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Kama pihadil ayat. Di kesempatan lain juga atau dalam penggunaan kata yang lain juga, syatru itu dia bermakna nisfu, setengah, sebagian. Contoh, misalkan di dalam kalimat di dalam hadis Rasulullah, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah syatrul iman. Maknanya di situ adalah nisful iman, bagian dari keimanan. Setengah dari keimanan gitu ya. Itu namanya makna syatru. Bahkan di dalam bahasa Arab juga ada dikenal asyatir. Apa asyatir itu? Asyab al-ba'id an ahlihi wa manzilihi. Nah, ini mahasiswa yang kos namanya syatir. Itu ya. Santri yang jauh dari orang tuanya namanya syatir, nama lainnya gitu. Jadi asyab seorang pemuda, Kang Adis juga berarti ya. Seorang pemuda asyab al-ba'id an ahli, yang jauh dari keluarganya, wa manzilihi, jauh di rumahnya. Jadi sedang berkelana nih. Nah, itu namanya syatir secara bahasa ya. Wahwa min man ya ahlahu hubsan. Nah, itu dua kalimat yang menurut Dr. Ali As-Sabuni perlu dimunculkan secara mana agar nanti pada saat ada output hukum nanti jelas tuh karena dari kalimat itu. Contoh sedikit ya. Kenapa makna ini juga perlu? Nanti juga dijelaskan bahwa menghadap fawali wajhaka, hadapkan wajahmu ke satrol Masjidil Haram itu kan ke arah Masjidil Haram. Kalau menyebutkan ke arah, kita kan seringnya kalau sholat gimana nih? Salah satu kalau dilafadkan niat, usolli misalkan dia dilafadkan, usolli fardhol duhri atau fardhol maghribi salah rokaatim mustaqbilal kiblati atau mustaqbilal ka'bati. Pernah gak kita biasa dengar mustaqbilal harami? Enggak ya? Jarang ya. Mustaqbilal masjidil harami, enggak juga kan ya? Tapi di ayat ini syatrul masjidil haram, ternyata ini nanti maknanya akhirnya terjadi perbedaan pendapat bahwa boleh menghadap saat sholat itu persis ke arah
Baitullah Ka'bah atau ke persis harus ke Baitullahnya, atau yang penting arah di mana Baitullah berada. Gitu. Kan beda nanti ya. Kalau persis ke Ka'bah itu harus ada ukuran. Tapi kalau ke arah, yang penting tahu arah aja secara umum. Itu kenapa nanti perlu dimunculkan kalimat dimaknai, maknanya perlu dimunculkan agar nanti juga mempertegas output hukumnya nanti. Oke. Lanjutnya wajhul munasabah bainal ayat. Kan tadi ayatnya ada berapa ayat ya? Ada 4 ayat, 142 sampai 145. Dari mulai ayat sayaqulu sufaha sampai walain ataital ladina utul kitab. Nah, apa korelasi dari ayat per ayat ini? Kana sholawatullahi alaihi wa huwa bimakkata yastaqbilu baital muqaddasi fi sholat. Rasulullah itu berada di Mekah, saat berada di Mekah menghadap Baitul Muqaddas saat sholat. Jadi menghadap Baitul Maqdis di Palestina saat sholat. Kama kana anbiya Bani Israil yaf'alun, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para nabi yang dari keturunan Bani Israil. Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lainnya. Li'annaha walakinnahu kana yuhibbu istiqbalal Ka'bah, akan tetapi Nabi menginginkan, menyukai menghadap Ka'bah saat sholat. Li'annaha kiblatu abihi Ibrahim, karena Ka'bah itu merupakan kiblat bapak moyang Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa qad jaa bi ihya'i millatihi, sementara kan nih Nabi Muhammad itu lebih banyak syariatnya itu yang mengadop dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa qad jaa bi ihya'i millatihi wa tajdidi da'watihi wali annaha aqdamul qiblatain. Bahkan sebetulnya disebutkan di sini Ka'bah dulu sebelum Baitul Maqdis, kan diciptakan juga Ka'bah dulu gitu ya. Wa qad kana yahudu yaqulun, nah orang Yahudi memberikan statement begini, yukhalifuna Muhammadun fi dinina. Ini Muhammad nih aneh-aneh aja sih gitu ya. Dia kok menyalahi agama kita sih. Tapi anehnya wayat tabiu kiblatana. Agamanya nggak diterima, kiblatnya diterima. Gitu kata orang Yahudi itu. Agamanya dia sendiri mengatakan ada namanya agama Muhammad yang dibawa dengan di dalamnya ada Al-Quran. Tapi kok kiblatnya ngikuti kita juga ya? Pelin-pelan nih Muhammad gitu, kira-kira gitu. Orang Yahudi. Walaula dinuna lam yadri aina yatawajjahu fi sholati. Andaikan gak ada agama kita menurut Yahudi ini, berarti Muhammad gak tahu tuh arah kiblat kemana tuh. Ya. Pakar rohan Nabiyu al-baqwa ala kiblati, maka Nabi tidak suka ya merasa risih kalau kiblatnya tetap di Baitul Maqdis. Hatta ruwiya annahu qala li Jibril, bahkan sampai diriwayatkan Nabi minta ke malaikat Jibril. Wadattu law annallaha sarrafani an qiblatil yahudi la ghairiha. Aku berharap deh Allah nanti memindahkan bukan dari kiblatnya orang Yahudi ini, pengennya. Wa ja'ala Rasulullahi yadimun nadro ila sama roja'an ayatiyahur wahyu bitahwilil kiblah ilal Ka'bah, dan selalu nih menengadah melihat terus matanya ke atas, berharap ada ayat yang merubah itu. Ya, berharap ada ayat yang berubah. Wa qad ahbarallahu jalla sanahu rasulah al-karim bima sayaqulu asufa al-juhal. Nah, terus ini kan belum terjadi, pemindahannya pun belum terjadi. Kiblat itu belum terjadi, pindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, belum. Tapi Allah sudah memprediksi, nih statement yang akan kalian terima dari Yahudi itu begini. Sayaqulu, kan itu menggunakan jumlah fi'liyah dan fi'ilnya fi'il mudhari yang dia maknanya lil mustaqbal, salah satunya untuk masa yang akan datang, waktu yang akan datang. Akan, apalagi menggunakan sin tanfis ya. Dalam ilmu nahwu sharaf tuh